Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kasidian Anggraini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai poster yang sudah saya buat sebelumnya, yaitu mengenai Gemari atau Gerakan Maritim Indonesia menuju Kesiapsiagaan Bencana Laut. Nah, kan kita tahu nih bahwa bencana laut itu kan sangat banyak ya. Nah, menurut sumber yang saya ambil yaitu dari artikel ilmiah Pak Hapidin, di situ beliau menjelaskan bahwa pentingnya suatu mitigasi bencana kepada anak. Nah, salah satu bencana yang diambil oleh Pak Hafidin ini yaitu banjir. Jadi banjir itu merupakan salah satu bencana alam yang sering terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Nah, pengenalan mitigasi banjir dapat diajarkan sejak dini dengan cara yang mudah dipahami oleh anak. Nah, perkenalan upaya pencegahan banjir itu yang lebih efektif bisa dengan menggunakan media video pembelajaran digital. Nah, jadi mitigasi bencana itu kan perlu banget nih anak itu tahu. Kenapa? Karena ketika nanti bencana itu akan terjadi, jadi nanti si anak ini akan tahu nih apa yang harus mereka lakukan ketika bencana tersebut sedang terjadi. Nah, biasanya anak-anak itu kan lebih tertarik dengan suatu hal yang berbau visual. Nah, makanya kenapa edukasi mitigasi bencana kepada anak itu lebih efektif menggunakan media video pembelajaran digital. Oke, selanjutnya pengenalan mitigasi bencana dapat dilakukan dengan berdiskusi, lalu mengajarkan untuk selalu bersyukur dan bersabar atas setiap musibah yang terjadi, serta menyiapkan media pembelajaran terkait mitigasi bencana. Nah, untuk edukasi mitigasi bencana itu kan pasti ada suatu teknik atau cara-cara yang lebih efektif untuk bisa disampaikan kepada penduduk atau sang anak ini ya. Nah, yang pertama itu bisa dengan berdiskusi ya, berdiskusi, dan yang kedua itu tentunya menyiapkan media pembelajaran entah dengan visual atau dengan menyampaikan suatu hal kepada mereka, dan itu semua disesuaikan sesuai dengan keperluan dan kebutuhan penduduk yang sedang beri edukasi. Nah, yang selanjutnya itu ada tujuan mitigasi bencana. Nah, yang pertama untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan khususnya bagi penduduk. Nah, jadi tujuan dari mitigasi bencana itu kan tentunya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana sih atau apa sih yang harus mereka lakukan ketika bencana tersebut sedang terjadi. Nah, adanya edukasi tersebut kan tentunya bertujuan agar ketika bencana itu nantinya terjadi itu dapat mengurangi dampak yang ditimbulkan gitu ya. Yang kedua sebagai landasan atau pedoman untuk perencanaan pembangunan. Nah, ketika diadakannya suatu edukasi tentang mitigasi bencana, mereka kan para penduduk ini akan lebih berpikir apakah bangunan atau tempat yang sedang mereka tempati itu sudah bersyarat aman akan bencana yang akan nanti timbul, sehingga ketika bangunan mereka itu merasa kurang aman, mereka akan berpikir dan memiliki suatu inisiatif untuk membangun yang namanya suatu perencanaan bagi tempat-tempat mereka agar ketika bencana tersebut terjadi mereka aman gitu. Yang ketiga, meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi dampak atau resiko bencana sehingga masyarakat dapat hidup dan bekerja dengan aman. Nah, dengan adanya edukasi atau mitigasi bencana tentunya dapat menambah pengetahuan penduduk bagaimana nanti ketika bencana tersebut terjadi. Jadi mereka sudah tahu apa yang harus mereka lakukan dan kemana mereka harus bertuju gitu ya. Nah, selanjutnya ada tahap kesiagaan. Nah, yang pertama menyusun rencana pengembangan sistem peringatan, pemeliharaan persediaan, dan pelatihan personil. Nah, tahap kesiagaan yang pertama ini maksudnya adalah bagaimana sih sistem dari mitigasi bencana ini ketika nanti bencana itu sedang terjadi, mungkin ada suatu alarm khusus atau tanda-tanda atau kode tertentu yang bakal dimengerti oleh penduduk setempat. Sehingga ketika bencana tersebut terjadi dan alarm atau suatu peringatan dibunyikan, penduduk sudah tahu nih apa yang harus mereka lakukan. Terus bagaimana pelatihan-pelatihan dari si
orang-orang yang akan melakukan si mitigasi bencana ini. Yang kedua, menyusun langkah-langkah pencarian dan penyelamatan serta rencana evakuasi untuk daerah yang mungkin menghadapi resiko dari bencana berulang. Jadi, walaupun mitigasi itu memang nantinya akan lebih mengurangi korban, tapi kan kita tidak bisa memungkiri bahwa pasti ada saja korban di dalamnya. Entah terjadi miskomunikasi, atau mungkin terjadi ketelatan evakuasi, jadi pasti akan ada korban. Nah, dari pihak yang melakukan nanti ini, jadi itu harus yang namanya tahu nih, apa sih hal-hal yang harus dilakukan ketika mengevakuasi korban. Yang ketiga, melakukan langkah-langkah kesiapan tersebut yang dilakukan sebelum peristiwa bencana terjadi. Maksudnya itu adalah simulasi, jadi kayak simulasi bencana. Jadi nanti ketika bencana itu benar-benar terjadi, mereka sudah siap karena sebelumnya itu sudah melakukan simulasi bencana. Seperti itu. Sekian penjelasan poster mengenai Gerakan Maritim Indonesia menuju kesiapsiagaan bencana laut yang saya miliki. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.